Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM yang ada di rumah-rumah. Mari saja kita semua bersuka cita buat Tuhan kita yang sangat ajaib, teman-teman. Woo! Mari kita nyalakan api cinta kita kepada Tuhan dengan membawa segala pujian yang terbaik kita kepada Tuhan, teman-teman. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Come on, bakar, bakar. Naikkan pujian budi saat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya keajaiban-Mu terjadi, Tuhan. Mari sama-sama katakan, langkah takkan berhenti, langkah takkan berlari, berlari sampai akhir. Serukan, serukan. Roh Kudus membakar setiap kami. Come on, bakar, bakar. Naikkan pujian puji saat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari teman-teman yang ada di rumah-rumah, tepuk tangan dong di atas kepala kita. Kita percaya keajaiban Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kita. Yes. Kami memuliakan Engkau, Allah yang sangat baik dan besar bagi hidup kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan oh 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 oh. Mari saja kita semua teman-teman menari bagi Tuhan kita yang ajaib. Yeah. Serukan Jesus, 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 Jesus. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Sama-sama katakan bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Kau bakar setiap kami siang hari ini, Tuhan. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu. Yes. Ku nyanyi oh oh. Mengalir kuasa-Mu, Tuhan.
Tuhan. Saat kami menyalakan cinta kami kepada Engkau, keajaiban dengan keajaiban yang daripadamu terjadi bagi kami, Jesus. Haleluya. Kita semua percaya teman-teman, saat kita menyatukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, keajaiban akan terjadi di tengah-tengah kita. Mari saja kita semua teman-teman datang kepada Tuhan lebih lagi untuk kita beri persembahan yang terbaik kepada Tuhan siang hari ini. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, Jesus. Worker, miracle worker, promise keeper.
the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Even when I don't see it, you're working. You're working. You never stop working. You never stop Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Waymaker, Miracle. Kami percaya Kau bekerja di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. You are Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who. Itulah Engkau Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Oh Jesus. Woo. That is who you are. That is who you are. Kami percaya siang hari ini Tuhan, saat kami menyatukan hati kami datang kepada Engkau Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir untuk melawat kami. Kau hadir untuk menjamah kami. Mari saja kita semua teman-teman yang ada di rumah, mari satukan hati kita datang kepada Tuhan siang hari ini. Mari bawa sembah kita siang hari ini kepada Tuhan. Bawa sembah kita kepada Tuhan siang hari ini teman-teman. Jesus, Engkau ajaib. Perbuatanmu ajaib.
ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus bagi kami. Engkau yang akan terus membawa kami masuk di dalam destiny-Mu ya Tuhan. Setiap kami anak-anak muda yang rindu datang kepada Engkau Tuhan, kami percaya Engkau memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Mari kuduskan Tuhan, teman-teman siang hari ini. Tinggikan Dia, Allah yang ajaib. Yes, Jesus. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. You are holy, Jesus. Holy, yes, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. You are holy, oh, Jesus. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Kami muliakan Engkau Allah kami yang kudus, Jesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali pembelajaran firman Tuhan kali ini dengan menyatukan hati kita berdoa bersama, biar kiranya tuntunan Allah Roh Kudus yang menerangi setiap hati kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah berikan kami semua dalam keadaan baik siang hari ini. Kami tahu Tuhan di luar sana ada banyak orang yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi satu hal yang kami tahu akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan sukacita dan kelimpahan yang besar dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya dalam masa-masa pandemi seperti ini, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami.
Dan kami percaya justru lewat keadaan ini Tuhan akan mempertajam kami sehingga kami siap Tuhan untuk melakukan pekerjaan mulia bagi Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang mengikuti secara langsung ibadah pada 1 PM siang ini, maupun mereka yang mendengarkan mungkin rekaman dari ibadah ini. Berkat Tuhan sama dan berkat Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama dengan iman semua katakan amin. Apa kabar Anda semua? Selamat datang di bulan Oktober, dan bulan Oktober kita bicara tentang happiness. Kita bicara tentang kebahagiaan. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang sedang kehilangan happiness, dan saya berharap itu bukan kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kebaikan, dengan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita membahas happiness? Hari-hari ini tadi saya katakan ada banyak orang yang sedang kehilangan happiness. Dan mari kita sadari bahwa Tuhan adalah sumber happiness kita. Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan kita. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar mengapa ada banyak orang kehilangan happiness, kehilangan kegembiraan, kehilangan kebahagiaan hari-hari ini. Dan kalau kita lihat di sekitar kita, banyak orang memang yang saat ini membutuhkan happiness. Dan biarlah pelajaran kita pada hari ini dapat memberkati kita semua. Bukan hanya dapat memberkati saudara, tapi juga memberkati saya. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua, yang ketika disampaikan bukan hanya sampai kepada sidang jemaat, tetapi juga berbicara untuk yang menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Baik, mari kita buka bersama-sama dari Amsal 30 ayat 15 sampai ke 16. Sekali lagi, Amsal 30 ayat ke-15 sampai ke-16. Saya akan bacakan bagi Anda. Dan buat Anda yang mengikuti live streaming ibadah ini, saya berharap pada saat kita membaca firman Tuhan, mari kita baca sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita ucapkan karena firman Tuhan itu menguatkan iman kita. Dan sebab itu Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama Amsal 30 ayat ke-15 sampai 16. Saya akan bacakan untuk Anda. Anda baca dimanapun Anda berada. 2, 3. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Kita bicara tentang satu binatang yang namanya lintah. Firman Tuhan berkata, si lintah mempunyai 2 anak perempuan. 2 anak perempuan yang bernama untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita lewat Amsal 30 ini ayat ke-15 dan ke-16 betapa penting bagi kita orang percaya untuk mampu memiliki rasa cukup. Dan mungkin ini yang menjadi penyebab ada banyak orang di luar sana yang sedang kehilangan kebahagiaan karena mereka tidak mampu atau tidak memiliki rasa cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan atau mari kita evaluasi diri kita sendiri. Mengapa orang sulit berkata cukup? Mengapa Anda dan mengapa saya sulit sekali berkata cukup? Kalau kita renungkan secara jujur, kita adalah bagian dari orang-orang yang mungkin sulit berkata cukup. Contoh sederhana, bagi Anda yang sudah bekerja, bagi Anda yang sudah bekerja, tentu kebahagiaan orang yang bekerja adalah ketika dia menerima kenaikan gaji. Berapa banyak dari Anda yang senang kalau gaji Anda dinaikkan?
kalau Anda mendapatkan kenaikan gaji? Berapa banyak di antara Anda yang begitu senang mendapatkan kenaikan gaji? Saya pikir banyak dari kita yang sangat senang mendapatkan kenaikan gaji. Sangat senang mendapatkan kenaikan penghasilan. Bagi Anda yang berbisnis, bagi Anda yang berusaha, tentu Anda sangat senang ketika omset penjualan Anda meningkat. Kita senang ketika kita mendapatkan lebih. Apa yang terjadi ketika kita sudah mengalami atau mendapatkan kenaikan gaji? Ketika kita mengalami kenaikan gaji, kita senang. Tapi pertanyaan berikutnya, akan berapa lama rasa senang itu bertahan di dalam diri kita? Ketika bisnis kita mengalami kenaikan omset, akan bertahan berapa lama rasa senang itu di dalam diri kita? Pengalaman saya, ketika saya mengalami kenaikan gaji, 3 bulan saya senang. Wah, naik gaji ya, happy ya, gaji saya lebih besar sekarang. Tapi begitu masuk bulan keempat, rasanya datar-datar saja. Begitu lewat 1 tahun, kembali saya memimpikan, kapan ya saya naik gaji lagi? Ada satu hal yang tidak pernah berhenti, di mana saya mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan rasa senang kenaikan gaji tersebut berhenti di bulan ketiga. Demikian pula ketika mendapatkan promosi jabatan. Ketika Anda bekerja, Anda mendapatkan promosi di jabatan, tentu Anda akan senang. Berapa lama rasa senang itu akan bertahan? Setelah sekian lama, Anda akan berkata, aduh, karir saya mentok, karir gua mentok. Kapan ya dipromosi, apa yang harus saya lakukan agar saya memiliki jabatan yang lebih baik lagi? Rasa senang itu bertahan dalam periode waktu tertentu. Dan setiap orang berusaha untuk mendapatkan kesenangan ini, kesenangan ini, kesenangan ini. Demikian pula mungkin ya, Anda mendambakan atau Anda berdoa untuk pacar yang cantik. Anda berdoa untuk pacar yang ganteng. Dan ketika Anda berhasil mendapatkan orang yang Anda sukai, Anda mendapatkan pacar yang cantik atau pacar yang ganteng, berapa lama rasa senang itu bertahan di dalam diri Anda? Mungkin setelah sekian lama, Anda menjadi hambar, Anda menjadi biasa-biasa saja, Anda melihat pasangan Anda yang cantik dan ganteng itu tidak memunculkan kesenangan di dalam diri Anda, dan Anda melihat, wah ternyata ada yang lebih cantik dan ternyata ada yang lebih ganteng di dalam dunia ini, ya. Seperti selintah. 2 anaknya, untukku dan untukku. Mereka selalu mau lebih lagi, dan lebih lagi. Itu yang dilakukan oleh manusia, saudara yang dikasihi Tuhan. Demi mengejar yang katanya happiness, mereka mengejar, mereka melakukan banyak upaya, mereka berpeluh, mereka berkeringat, mereka kerja keras untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan katanya happiness itu terjadi di dalam diri kita. Dan Alkitab dengan jelas berkata, bukan hanya hal yang ada di dunia, atau bukan hanya hal yang sifatnya duniawi saja yang harus Anda miliki atau Anda lakukan dengan rasa cukup. Bahkan dalam hal kerohanian, dalam hal ibadah kita, dalam hal kehidupan rohani kita, Alkitab berkata lewat 1 Timotius 6 ayat ke-6, 1 Timotius 6 ayat ke-6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Timotius berkata, dalam surat Timotius 1 Timotius berkata, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Tidak ada salahnya Anda menjalani kehidupan rohani yang haus akan Tuhan. Rasa cukup dalam ibadah dengan rasa haus akan Tuhan itu berjalan sangat selaras. Saya termasuk dulu adalah orang yang mungkin ada hamba-hamba Tuhan tertentu saya kejar, saya ikuti ibadahnya dimanapun itu berada. Apakah tujuannya saya mencari Tuhan? Ketika saya merenungkan saat ini, apa yang saya lakukan dulu? Sesungguhnya saya tidak mencari Tuhan. Tapi yang saya lakukan karena saya suka
dengan apa yang hamba Tuhan itu sampaikan. Yang saya kejar adalah pengurapan. Yang saya kejar adalah berkat. Dan yang saya kejar pengurapan dan berkat itu yang saya terima, tetapi tidak disertai dengan rasa cukup. Yang akhirnya rasa emptiness, rasa kurang, rasa saya ketinggalan, orang lain lebih baik, itu yang muncul di dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini bagus sekali kita bicara happiness. Bulan ini adalah bulan Oktober. Sebentar lagi kita akan masuk ke akhir tahun. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember. Bagaimana kita menjalani tahun 2020 ini dengan segala dinamika yang terjadi. Benar, banyak hal terjadi di dunia ini. Tetapi, apakah rasa cukup itu muncul di dalam diri kita? Nah, apa hubungannya? Saya belum masuk ke dalam pelajaran kita. Saya berusaha menyampaikan dengan sederhana. Apa hubungannya saya cerita tentang rasa cukup dan happiness tadi, yang kita kira sebagai happiness. Ya, kalau Anda perhatikan dari tadi saya menggunakan kata-kata yang kita kira itu happiness. Makanya ada beberapa restoran, ada beberapa kafe, ya, mereka buka, ada happy hour, ya, ada jam-jam bahagia. Ya, apakah itu happiness? Apakah itu yang dinamakan dengan kebahagiaan? Mari kita cermati apa yang sesungguhnya manusia kejar, yang mereka pikir mereka mengejar kebahagiaan. Mereka pikir mereka akan bahagia lewat gaji yang besar. Mereka pikir mereka akan bahagia lewat promosi jabatan yang terus-menerus. Mereka pikir mereka akan bahagia dengan pasangan yang cantik atau pasangan yang ganteng. Mereka pikir mereka akan bahagia dengan terlalu fokus dengan ibadah-ibadah yang sesungguhnya sebenarnya itu tidak selaras dengan syukur kita kepada Tuhan. Karena yang kita kejar bukan Tuhan. Yang kita kejar adalah saya kurang. Bukan rasa haus yang dimana kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tetapi karena saya kurang. Saya perlu urapan yang lebih. Ada rasa tidak pernah cukup di sana. Sehingga Anda merasa tidak pernah mendapatkan keuntungan yang besar di situ. Yang berkata bukan saya. Yang berkata Alkitab. 1 Timotius 6 ayat ke-6. Ya, ibadah harus disertai rasa cukup. Nah, mari kita masuk ke dalam pelajaran kita bulan ini tentang happiness. Apakah yang manusia kejar yang saya sebutkan tadi itu adalah happiness? Sesungguhnya yang manusia kejar adalah pleasure. Problem utama di mana manusia saat ini tidak bisa bahagia adalah karena dia tidak bisa membedakan antara pleasure dan happiness. Mereka tidak bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Ketika seseorang mendapatkan promosi jabatan, sesungguhnya yang dia dapatkan adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Ketika seseorang mendapatkan kenaikan gaji, yang dia dapatkan adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Ketika dia mendapatkan pasangan yang cantik atau ganteng, yang dia dapatkan adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Ketika dia mengejar hamba Tuhan tertentu dan dia mungkin altar call, maju, mendapatkan pengurapan tertentu, yang dia dapatkan mungkin adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Orang yang bahagia adalah orang yang minum air kehidupan. Firman Tuhan katakan bahwa dia tidak akan haus lagi. Ibadah yang disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Kalau kita paham bahwa yang kita kejar adalah Yesus dan kita minum air kehidupan itu dan kita tidak pernah haus lagi. Yang kita kejar bukan hamba Tuhan. Yang kita kejar bukan altar call. Yang kita kejar bukan pengurapan di mana kita bisa rebah di dalam roh. Tapi yang kita kejar adalah Tuhan sendiri. Karena selama kita tidak minum dari air kehidupan itu, maka selama itu kita tidak mengalami kebahagiaan dalam ibadah kita. Mari kita kembali dengan pleasure dan happiness. Yang manusia kejar adalah pleasure. Yang manusia kejar adalah kesenangan.
Di otak manusia, ketika kesenangan itu terjadi, ketika manusia mengalami rasa senang, maka otak melepaskan sebuah hormon. Hormon itu bernama hormon endorfin. Otak melepaskan hormon endorfin ya. Endorfin merupakan obat penghilang rasa sakit alami, atau bahasa kerennya endorfin ini sama dengan morfin. Ketika saya katakan morfin, tentu Anda tahu morfin adalah salah satu jenis dari narkotika, dari obat narkotika, jenis narkotika. Jadi ketika Anda mengalami kesenangan, otak Anda dibajiri dengan endorfin, Anda mengalami perasaan senang yang dikenal sebagai, istilahnya ya, saya catat ini sebagai runner's high atau adrenaline rush. Jadi ketika Anda mengalami kesenangan itu, Anda rasa dibanjiri dengan kesenangan ya. Contohnya apa? Ketika Anda menang bertanding, Anda berlomba dan Anda menang. Apakah itu kebahagiaan? Bukan, itu kesenangan. Anda bertanding di tingkat RT, Anda menang. Senang. Ada orang-orang yang tidak puas hanya menang di tingkat RT, dia bertanding di tingkat RW, menang. Tidak puas, dia bertanding di tingkat lebih tinggi, sampai di tingkat dunia dia bertanding. Yang dia kejar adalah kesenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang Anda kejar saat ini, tapi saya mengajak Anda, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari apakah yang kita kejar itu adalah kesenangan atau kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan itu akan membuat Anda mampu berkata cukup. Kebahagiaan itu ketika ibadah mengalami kebahagiaan, maka yang kita katakan kepada Tuhan adalah gini, cukuplah kasih karuniamu bagiku ya Tuhan. Nah, itu contoh orang yang sudah bahagia, yang minum airnya Tuhan, minum air kehidupan. Cukuplah kasih karuniamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah dengan ibadah kita. Sekali lagi, saya harus garis bawahi supaya Anda tidak salah paham. Tidak salah dengan ibadah kita. Tapi yang betapa penting kita waspadai adalah yang kita kejar apa. Ketika Anda ikut sebuah kegiatan doa, yang Anda kejar apa? Kesenangankah karena bertemu teman-teman? Kesenangankah karena ada urapan yang turun dengan kuat di sana? Ataukah Anda minum air kehidupan yang Tuhan berikan di sana? Kalau Anda minum di sana, maka Anda akan berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku ya Tuhan. Dan ketika Anda mampu berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku Tuhan, maka Anda akan mengalami atau mendapatkan keuntungan besar seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat ke-6. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita evaluasi diri kita saat ini. Mari kita cek and recheck diri kita saat ini. Mana yang kita kejar? Kesenangan atau kebahagiaan? Kita perlu kejar kebahagiaan. Dan saya mau katakan, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu terjadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Contoh, Anda mungkin senang ketika menang berlomba, ada rasa senang. Anda pasti setuju kan? Kalau menang lomba atau mendapatkan sesuatu yang besar, pasti ada kesenangan di dalam diri kita. Dan ya Anda senang dengan itu. Tetapi ketika Anda suatu ketika berjalan, mungkin uang Anda nggak banyak. Uang Anda nggak banyak. Yang ada di dompet nggak banyak ya. Uang Anda yang di rekening saya yakin banyak. Katakan amin. Ya. Mungkin uang yang Anda bawa saat itu tidak banyak. Dan Anda melihat ada orang yang seolah-olah susah, butuh pertolongan. Dan Roh Kudus gerakan hati Anda untuk memberkati orang tersebut. Anda pernah ngalamin nggak? Saya sering mengalami itu. Ya, ketika Anda berada di satu tempat atau ya berjalan di satu tempat, Roh Kudus menggerakkan sesuatu, beliin, tadi kamu makan nasi Padang ya. Apa yang kau makan berikan juga ke orang itu. Balik lagi ke warung nasi Padang, beli bungkus, kasih. Ya, tidak ada niat apa-apa karena Roh Kudus gerakan, kasih. Apa yang Anda alami di dalam diri kita? Ketika kita melakukan kehendak Tuhan,
ketika kita melakukan apa yang Roh Kudus dorong bagi kita untuk lakukan, yang muncul itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, rasanya sama nggak? Beda. Senang karena menang, dengan Anda bahagia karena melakukan kehendak Tuhan. Rasanya beda. Yang kedua, kalau Anda pernah mengalami, Anda pasti setuju dengan saya. Yang kedua adalah memunculkan damai sejahtera. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Air kehidupan itu ada di dalam diri kita. Dan justru dari dalam diri kita itu yang memancar. Kesenangan itu adanya di luar. Ya, kesenangan itu ada di luar dan kita tarik masuk ke dalam. Tapi kebahagiaan itu kita terima Yesus, kita undang Yesus ada di dalam diri kita. Dan kebahagiaan itu memancar dari diri kita keluar. Sehingga kesenangan itu, kalau kita balik ke Amsal tadi, Amsal 30 ayat ke-15. Kesenangan itu seperti silintah yang menyedot. Dia terus sedot, dia terus hisap. Karena dia tidak pernah merasa cukup. Tetapi kebahagiaan, karena ada di dalam diri kita, maka dia akan keluar dan memberi. Itu yang membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, saya tidak tahu apa yang Anda kejar saat ini. Namun pastikan Anda waspada, Anda paham apa yang Anda kejar, apakah itu kesenangan atau kebahagiaan. Bagaimana caranya tahu? Berdoa. Tahu kehendak Tuhan di dalam diri kita. Karena ketika kita melakukan kehendak Tuhan, yang muncul adalah kebahagiaan. Tetapi kalau kita melakukan ambisi kita, sekalipun itu untuk sesuatu yang rohani, maka yang muncul cuma kesenangan, dan kesenangan itu seperti narkoba. Hari ini dosisnya segini, kita oke, fly. Besok dengan dosis segini nggak cukup, dosisnya harus lebih tinggi lagi. Ingat, endorfin itu sama kayak morfin. Dosisnya nggak cukup, naik lagi. Nggak cukup, naik lagi. Ujung-ujung kita sama seperti si lintah tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita miliki kebahagiaan itu. Bukan kesenangan. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya ingin berdoa buat Anda, agar kebahagiaan itu yang muncul di dalam diri kita. Diri Anda semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pelajaran tentang kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan sudah sampaikan. Dan kiranya Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini tahu membedakan mana kesenangan, mana kebahagiaan. Dan biarlah sidang jemaat-Mu siang hari ini memahami ya Tuhan Yesus, bahwa kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Jika Engkau tinggal di dalam kami Tuhan, dan firman Tuhan, jika kami tinggal di dalam Engkau dan firman Tuhan tinggal di dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebahagiaan itu, air kehidupan itu akan memancar dari kehidupan kami. Karena kebahagiaan itu memancar keluar, bukan seperti kesenangan yang ditarik masuk ke dalam. Tuhan, terima kasih berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, orang-orang muda yang tergabung dalam 1PM, dimanapun mereka berada, di rumah, di tempat lain, mereka yang mendengarkan live streaming ini secara langsung, atau mereka yang mendengarkan rekaman, Tuhan, berkat-Mu selalu sama. Hamba percaya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, sekalipun Tuhan di masa-masa yang sulit. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun kami melewati lembah-lembah yang kelam, gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itu yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah baik memberkati hidup kami. Dan sekali lagi Tuhan, pelihara hidup kami di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan dengan iman bersama katakan amin. Tuhan berkati. Nah, teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.